Di video kali ini kita akan membahas mulai dari memasukkan data awal terlebih dahulu yang tertera pada soal. Data awal yang dimaksud pada soal adalah saldo awal. Pada saat di video sebelumnya terdapat beberapa saldo awal yang dimulai dari saldo awal customer atau saldo awal piutang dagang dan saldo awal hutang dagang. Maka untuk saldo awal piutang dagang dan saldo hutang dagang ini harus dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian terdapat saldo awal yang terakhir, yakni pada saldo awal persediaan barang dagang pada tanggal 1 Desember nantinya. Karena yang transaksi yang akan dimasukkan adalah bulan Desember. Sehingga ketiga data ini yang dimulai dari saldo awal piutang dagang, kemudian saldo awal hutang dagang, serta saldo awal persediaan barang dagang ini harus dimasukkan ke dalam jurnal khusus secara manual. Maka untuk menginput data awal, kita mulai terlebih dahulu yang dimulai dari saldo awal piutang dagang. Yang dimana untuk saldo awal piutang dagang ini harus ditulis per tokonya. Yang dimana saldo awal piutang dagang ini harus ditulis di buku besar pembantu piutang dagang. Langsung saja dicari lembarnya. Yang dimana pada lembar ini, yang dimana berjudul Subsidiary Ledger Account Receivable atau buku besar pembantu piutang dagang. Karena di sini di sesuai soal terdapat nama per tokonya atau nama per customernya, maka harus ditulis nama per customernya beserta kodenya pada bagian nama dan kodenya. Untuk contoh yang pertama, untuk customer pertama yakni adalah toko elang yang dimana berkode C001. Maka langsung saja ditulis menggunakan pulpen. Dimana di sini adalah toko elang. Lalu untuk kodenya sesuaikan pada soal yakni C001 yang ditulis pada bagian kode. Seperti ini. Kemudian karena kita akan memasukkan saldo awal toko elang yakni sebesar 99.900.000. Maka cara mengisinya adalah karena di sini merupakan data awal pada bulan Desember, sehingga kita akan menulisnya di sini pada kolom tanggal yakni pertama dengan bulan Desember dengan cara disingkat dan tahun 2023 sesuai data pada soal. Karena ini merupakan saldo awal yang akan diinput, maka di sini dituliskan tanggal 1 dengan keterangan saldo awal. Di sini saldo awal pada toko elang yakni sebesar 99.900.000. Maka karena ini merupakan saldo piutang, maka kita letakkan sesuai saldo normalnya. Saldo normal piutang adalah debit. Maka untuk nominal 99.900.000 ini akan kita letakkan di debit. Sehingga kita harus mengisinya dalam posisi debit pada kolom balance, bukan pada kolom debit dan kredit. Kita akan mengisi saldonya sebesar 99.900.000 sesuai pada soal pada posisi balance dan bagian debit. Dan pengisian saldo awal pun sudah selesai pada toko elang. Lalu lanjut pada pengisian yang kedua yakni adalah toko Raja Wali. Sama saja pengisiannya, saldo awalnya sebesar 88.800.000 dan kodenya adalah C002. Kita masukkan terlebih dahulu toko Raja Wali.
dengan kode C002. Tanggal ini diisi bulan Desember tahun 2023, tanggal 1, dan keterangan saldo awal. Posisi debit yakni sebesar 88.800. Kemudian yakni adalah toko pelangi dengan saldo awal piutangnya sebesar 77.700 dengan kode C003, maka langsung saja kita input. Yakni toko pelangi dengan kode C003 tertanggal Desember tahun 2023 dengan tanggal 1 karena merupakan saldo awal, dan taruh posisi saldonya sebesar 77.700 di posisi debit karena merupakan piutang, dan saldo normal piutang yakni berada di sebelah debit, maka harus diisikan pada kolom balance atau saldo bahasa Indonesianya dan diisikan pada kolom debit. Kemudian yang terakhir adalah toko berkah dengan nominal piutang dagang sebesar 99.900 dengan kode C004. Kita langsung saja isikan. Dengan kode C004. Kemudian di sini Desember tahun 2023, tanggal 1 karena saldo awal, dan karena di sini saldo piutang dagang sebesar 99.900 untuk toko berkah, maka kita taruh di kolom balance dan dalam posisi debit. Maka pengisian saldo awal piutang dagang per toko di sini sudah selesai. Kemudian data pada soal di bawah saldo awal piutang dagang terdapat saldo awal hutang dagang, yang dimana di sini juga dirincikan dengan 3 toko. Dengan 3 PT. Sehingga pengisiannya sama, namun kita harus membuka terlebih dahulu lembar buku besar pembantu hutang dagang atau yang berjudulkan Subsidiary Ledger Account Payable atau buku besar pembantu hutang dagang. Untuk cara pengisiannya sama seperti seperti pengisian saldo awal piutang dagang, namun kini posisinya berbeda. Perlu diingat di sini merupakan saldo hutang dagang, dan perlu diingat kembali untuk saldo normal hutang dagang itu berada di sebelah kredit. Karena berada di sebelah kredit untuk saldo normalnya dan ini merupakan saldo awal, sehingga untuk nominal-nominal ini akan kita catat di kolom balance dan diposisikan di bagian kredit. Karena di sini saldo hutang dagang. Berbeda sebelumnya ditaruh di debit karena merupakan piutang dagang. Sedangkan yang kali ini adalah hutang dagang, maka akan kita taruh di sebelah kredit sesuai dengan saldo normalnya yakni kredit. Maka langsung saja kita input. Yang pertama adalah PT Mutiara dengan nomor S001 dengan jumlah hutang dagang sebesar Rp88.800.000. Maka langsung saja input PT Mutiara dengan kodenya terlebih dahulu. Untuk nama PT Mutiara kita letakkan di bagian kolom nama ini, PT Mutiara. Kemudian di sini kodenya adalah S001. Kita tulis di bagian kode. Untuk pengisian tanggal dan deskripsinya sama seperti yang sebelumnya,
yakni adalah bulannya terlebih dahulu beserta tahunnya, yang dimana tanggal 1 dengan keterangan saldo awal. Nah, karena di sini merupakan saldo awal hutang dagang, maka kita letakkan di kredit sesuai dengan saldo normal hutang dagang, yakni di kredit. Sehingga untuk PT Mutiara ini sebesar jumlah hutang Rp88.800.000, kita letakkan di kolom balance dengan posisi kredit. Jadi antara yang sebelumnya dengan yang sekarang hanya berkebalikan posisinya. Lalu yang kedua yakni adalah PT Sinar Mulia dengan jumlah hutang dagang sebesar Rp99.900.000 dengan kode S002. Maka langsung saja diinput. Di sini untuk nama adalah PT Sinar Mulia. Kemudian dengan kode S002 sesuai dengan soal. Lalu untuk tanggal samakan dengan yang sebelumnya serta keterangannya juga sama, yakni bulan Desember tahun 2023 tanggal 1 dengan keterangan saldo awal. Lalu nominalnya sebesar 99.900.000, maka kita letakkan di posisi kredit karena merupakan hutang dagang. Seperti ini. Lalu yang ketiga yakni adalah PT Satelit dengan kode S003 dengan jumlah hutang dagang sebesar Rp99.900.000. Maka sama saja dengan yang sebelumnya. Pertama yakni masukkan bulannya terlebih dahulu, lalu tahun, tanggal 1, lalu dengan keterangan saldo awal. Dengan jumlah sebesar Rp99.900.000, yakni posisi kredit karena merupakan saldo hutang dagang. Maka untuk penginputan saldo awal piutang dagang serta saldo awal piutang dagang di sini sudah selesai. Kemudian kita masuk ke data terakhir, yakni adalah data persediaan barang dagang. Untuk data persediaan barang dagang ini, kita harus menginputkan atau mencatat secara manual ke dalam kertas lembar jawaban, yang dimana yang harus diinput adalah kode, nama item, kuantitas, lalu harga per unit, dan total harga. Untuk menginput ini, kita harus mencatatnya ke dalam kartu persediaan atau inventory card pada lembar soal. Di sini harus dibuka terlebih dahulu. Nah, ini pada lembar inventory card berikut. Di sini yang harus kita input ini harus secara berurutan sesuai dengan lembar soal. Untuk yang harus diinput yang pertama yakni ialah dengan kode persediaan barang dagang P1125C yang bernama mesin cuci Panasonic atau nama barang dagang yang harus dimasukkan yakni mesin cuci Panasonic dengan kode P1125C. Maka kita tulis terlebih dahulu nama dan kodenya. Namanya sesuaikan yang pertama yakni mesin cuci Panasonic. Setelah mengisikan namanya, kemudian kita haruskan mengisikan kodenya pula. Di sini tertera P1125C, maka untuk kode di sini harus diisikan sama yang tertera pada soal, yakni
P1125C untuk mesin cuci Panasonic. Lalu kita harus memasukkan kuantitas, harga per unit, dan total harganya, yakni dengan cara pertama untuk date di sini, karena di sini merupakan awal bulan Desember, maka sama seperti pengisian saldo awal piutang dagang dan hutang dagang, maka untuk date di sini kita isikan dengan bulan Desember tahun 2023 tanggal 1. Untuk evidence atau nomor bukti kita kosongkan karena di sini hanya berdasarkan referensi saldo awal dengan deskripsi yakni adalah saldo awal. Saldo awal kemudian setelah itu untuk untuk pengisian saldo awal ini kita harus mengisikannya pada kolom balance, bukan pada kolom in, bukan pada kolom out, bukan pada kolom balance, melainkan kita harus mengisinya pada kolom balance-nya. Tadi ada kesalahan. Kita harus mengisikan kuantitas, harga per unit, dan total harga per barang ini di bagian kolom balance, bukan pada kolom in, karena kolom in ini harus yang berhubungan dengan transaksi pembelian barang dagang secara kredit maupun tunai beserta retur pembelian. Untuk kolom out ini dikhususkan untuk transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang dagang kredit atau tunai serta retur penjualan. Serta saldo merupakan peletakan saldo akhir. Karena di sini saldo awal, maka langsung saja ditaruh di kolom balance. Dengan kuantitas ini yang pertama adalah 70, maka untuk kuantitasnya kita letakkan di unit ini sebanyak 70. Lalu kemudian price ini merupakan harga per unitnya, yakni 4.500.000. Langsung kita input. Lalu untuk totalnya samakan dengan saldo awalnya, yakni sebesar 315 juta. Setelah menginput saldo awal yang pertama atau saldo awal barang dagang pertama, maka dilanjutkan dengan pengisian saldo awal barang kedua, yakni mesin cuci Toshiba dengan kode P2150C. Kita gunakan yang kedua di sini, tabel kedua, yakni mesin cuci Toshiba namanya. Kemudian dengan kode sesuai soal yakni P2150C. Maka di sini sudah selesai untuk menginput nama dan kode. Kemudian kita harus menginputkan tanggal, keterangan, serta saldo awalnya. Sama dengan yang sebelumnya, yakni penulisan bulan dan tahun terlebih dahulu. Kemudian tanggalnya, tanggal 1, dan keterangan yakni adalah saldo awal. Karena ini merupakan pengisian saldo awal persediaan barang dagangnya, maka kita harus memasukkannya pada kolom balance. Sesuai soal yakni untuk mesin cuci Toshiba yakni sebanyak 30 unit. Maka untuk 30 unit ini kita isikan pada unit. Lalu untuk harga per unitnya sebesar 3.500.000 kita isikan pada kolom price. Lalu kemudian total harga kita harus isikan pada sebesar 105 juta ini harus diisikan pada kolom total. Maka di sini sudah selesai untuk penginputan saldo awal piutang dagang, hutang dagang, serta saldo awal persediaan barang dagang.
Namun biasanya pada saat soal UKK nanti, dalam lembar jawaban sudah tersedia saldo awalnya. Karena di sini hanya dalam sebagai bentuk latihan, maka harus diinput secara manual. Takutnya di UKK nanti ada penginputan saldo awal secara manual. Lalu kemudian di sini juga harus diperhatikan pada kop jurnal. Jika biasanya di sini biasanya dalam pelatihan UKK sebelumnya di sini langsung terdapat nama perusahaan beserta periodenya. Namun untuk menjaga-jaga kita harus berlatih mengisikan nama perusahaan beserta periodenya secara manual. Maka di sini harus diisikan namanya terlebih dahulu. Sesuai pada lembar soal, yakni adalah PD Sentosa. Dengan periode Desember. Dari mana mengetahui Desember? Karena transaksi di sini setelah dilihat yang terjadi pada bulan Desember. Sehingga untuk di sininya, untuk periodenya ditulis dalam per Desember tahun 2023. Begitu pula dengan yang lainnya juga sama diisikan seperti itu. Ini lalu semuanya harus diisi seperti itu jika tidak ada nama perusahaan. Namun biasanya ada saat pelaksanaan UKK. Namun pihak sekolah juga bisa menghilangkannya agar penyempurnaan nilai atau nilai profesional serta nilai ketelitian. Semua jurnal harus diisi seperti itu pada kopnya dengan nama perusahaan, kemudian serta periode transaksi. Bahkan di inventory card dan buku besar pembantu piutang dagang dan buku besar pembantu hutang dagang juga harus diisikan. Pastikan semuanya telah terisi. Sehingga saat menerima lembar jawaban nanti sebelum menginput transaksi harus diperiksa lembar soal terlebih dahulu dan lembar jawabannya apakah ada kop nama perusahaan beserta periodenya atau tidak. Jika ada maka tidak perlu diisi, dan jika ada tidak perlu ditulis kembali. Namun jika tidak ada harus ditulis karena akan mempengaruhi nilai. Serta waktunya hanya diberikan selama 2 jam untuk melakukan penjurnalan transaksi.
Jika sudah selesai seperti ini, maka akan dilanjutkan ke dalam cara penginputan transaksi awal hingga akhir di video selanjutnya yang akan terbagi menjadi beberapa bagian dalam penginputan transaksi.